Next. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong dirapikan meja dan waktunya agar kita dapat belajar dengan baik. Lihat kanan kirinya, jika ada sampah yang melihat ini sampah. Sudah semua? Sudah. Salah satu bisa dibikin kita. Nah, silakan menjadi. Pada teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Dan Bapa yang Maha Baik, kita akan memulai dan pembelajaran. Amin. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Oke, siapa petugas kita? Rafael. Oh, Randi, apakah semuanya hadir? Nathanael tidak hadir, Pak. Oke, kebetulan ini pertemuan pertama kita. Supaya kita tidak terlalu tegang, Bapak ada games dalam pertemuan kita pertama ini. Jadi gamesnya simple. Teman-teman bisa perhatikan, ketika Bapak buat begini, kalian jawab dengan mbu. Bisa coba? Mbu. 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 Mbu gitu. Oke, kalau Bapak buat begini, kalian jawab dengan ua. Satu kali aja, jangan ua. Ua. Bisa? Coba ya. Oke. Kalau Bapak buat begini, kalian jawab dengan back. Oke. Semuanya fokus. Agar kita relax. Oke, relax semua. Fokus. Kan? Nah, sekali lagi ya, guys. Dengan cepat ya. Oke. Baik, tema pembelajaran kita hari ini adalah aku pribadi yang unik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pribadi yang unik? Apakah kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pribadi yang unik? Silakan, siapa yang mau? Oke, silakan Mila. Pribadi yang unik adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri khusus pada diri. Ciri-ciri khusus pada diri. Ada yang lain? Pak, Silakan. istimewa Pak, berbeda dari yang lain. Terima kasih. Semua yang kalian jelaskan itu benar. Bahwa pribadi yang unik adalah memiliki ciri khas sendiri, memiliki perbedaan dengan yang lain. Coba kalian pikirkan, jika dalam dunia ini terjadi, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Semua memiliki karakter yang sama, semua memiliki sifat yang sama, semua memiliki jenis kelamin yang sama. Apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan dunia ini? Bila semua sama, tidak ada perbedaannya, tidak ada keunikan dalam diri setiap orang. Ada yang bisa jawab? Silakan siapa? Semuanya sama Pak, maksudnya tidak ada tahu bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Jika semuanya sama, kita tidak tahu caranya bagaimana dalam bersyukur. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan arti keunikan diri. Apa itu arti keunikan diri? Kita semua mampu memahami apa arti dari keunikan diri. Kemudian kita semua akan mampu untuk melihat keunikan diri kita dalam kelebihan dan kekurangan kita dalam diri setiap orang. Kemudian melalui pembelajaran hari ini juga kita akan mampu untuk menyadari segala keterbatasan dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Yang terakhir, melalui pembelajaran hari ini kita akan merumuskan isi dari kitab suci yang berkaitan dengan keunikan diri. Jadi dalam nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, kita akan melakukan sebuah kelas. Kita akan membagi kelas ini dalam 3 kelompok untuk memenuhi tujuan pembelajaran tadi, sehingga kita semua dapat mengerti apa yang dimaksud dengan keunikan diri. Kita semua bisa melihat keunikan dalam diri kita masing-masing. Kita juga bisa menunjukkan sikap yang harus kita terapkan dalam melihat keterbatasan dan segala kemampuan kita. Jadi kalau Bapak memberikan tugas, kebetulan karena Bapak belum mengenal nama kalian satu persatu, Bapak dari absensi saya buat ya. Jadi semuanya tidak perlu bergerak. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah sini. Dengarkan saja dulu instruksi saya, baru kalian bisa bergerak. Oke, kelompok 1 itu Marcella, tidak bisa berkata ya. Itu Marcella, Putri, Mila, Gracius, Media, Alfrida,
Kak Sylvia, silakan angkat tangan. Nanti sebelah sini ya. Untuk kelompok 2 itu ada Rika, Sarito, Randi, Isra, Angelina, dan Irenika. Silakan angkat tangan. Oke. Untuk kelompok 3 itu ada Betseba, Dea, Michelle, Ria, Theo, dan Rafael. Silakan angkat tangan. Oke, tunggu. Jadi nanti untuk kelompok 1, Bapak akan memberikan sebuah gambar yang bisa kalian amati. Melalui gambar ini kalian akan mengamati sebuah gambar. Kemudian kalian akan membuat salah satu mendeskripsikan apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut terkait keunikan diri. Bisa dipahami kelompok 1? Paham? Oke. Untuk kelompok 2, Bapak akan memberikan sebuah cerita melalui sebuah video. Kalian menonton sebuah video terkait tentang disabilitas dan berkaitan dengan keunikan diri. Kalian akan membuat sebuah moto hidup melalui video yang kalian tonton. Untuk kelompok 3, kalian akan mendengarkan sebuah puisi melalui audio. Kalian akan mendengarkan sebuah puisi. Melalui puisi ini kalian akan menciptakan sebuah fragmen. Ada pertanyaan untuk kelompok 1, 2, dan 3? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan bentuk kelompoknya seperti yang Bapak bilang tadi. Bapak hanya memberi waktu kita 10 menit. Jangan ada yang lupa ya. Jadi itu tugasnya dibuat juga satu orang satu ya. Di deskripsi itu kalian diskusikan dulu, kemudian baru kalian buat satu orang. Oke? Khusus untuk kelompok 3 itu karena kalian buat satu aja untuk semua. Ya Pak. Oke, waktu kalian tinggal 8 menit ya. Ya. Ada apa? Oh, tidur di situ rumah. Ada? Ya, untuk materinya kalian diskusikan dulu baru kalian buat materinya. Perwakilan kelompok bisa berteman ke depan ya. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2.
Oke, sekarang kita semua membuka kitab. Kita buka kitab kita. Semuanya buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ini tugas pribadi. Jadi silakan sembari Bapak membaca hasil kerja dari kelompok kalian, silakan baca dan deskripsikan isi. Kalian rumuskan apa isi dari yang kalian baca dalam kertas lembar. Oke? Silakan. Sudah semuanya? Sudah? Jepang. Nah, Ini Pak. apa kalian tadi? Apa namanya? Yang kalian sudah rumuskan tentang suci. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Kelompok 1 sudah? Salah satu dari perwakilan kelompok, silakan. Kelompok 2 dulu. Kebetulan kelompok 2 yang selesai duluan. Jadi menurut kelompok kami, makna yang bisa diambil dari kutipan Kejadian 26 Kejadian 1 ayat 26 sampai 29 ini adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Allah itu memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara semua ciptaannya, dan manusia yang diciptakan Tuhan itu merupakan gambaran dan rupa Allah. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Angkatan saya. Siapa namanya? Oke, baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Isi dari metodologi yang kami ambil yaitu bahwa di dalam kitab ini Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dan dalam setiap pribadi manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jangan kelompok 1. Siapa namanya? Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Pada Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia turut gambar dan rupanya. Jadi perempuan dan laki-laki itu diciptakan memiliki pribadi atau ciri-ciri khas masing-masing. Setiap orang pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain supaya mereka saling mengasihi dan menghargai. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Bapak sudah menilai beberapa hasil yang kalian buat terkait tentang mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 ini bisa masuk depan similar. Deskripsi terbaik. Untuk kelompok 2 itu si Irenika dengan moto hidup terbaik. Silakan di depan. Bisa sebelum coba dijelaskan dulu apa yang kamu lihat tadi tentang gambar yang tadi kamu lihat kepada teman-teman, dan kamu jelaskan dulu nanti video apa yang kamu lihat tadi kepada teman-teman supaya teman-teman mengerti apa kaitannya dengan video yang kamu buat. Silakan, bismillah dulu. Terima kasih Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak gambar. Gambar yang pertama ini saya melihat bahwa ada perbedaan warna kulit pada setiap orang sebenarnya. Ada yang kulitnya hitam, putih, sawo matang. Begitu juga dengan perbedaan rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang tinggi. Terus gambar yang kedua, ini saya melihat bahwa dia memiliki kemampuan bernyanyi. Nah, yang gambar yang ketiga, saya melihat kemampuannya bernyanyi
tangan untuk Mila. Oke, untuk si Renika, dijelaskan dulu ya apa yang tadi kamu tonton melalui sebuah video tadi. Dalam video yang kami amati tadi, ditayangkan seseorang yang organ tubuhnya tidak lengkap, tidak memiliki tangan dan kaki, dia bisa berenang. Jadi saya buat di balik kekurangan Tuhan pasti memberikan kelebihan. Oke, tepuk tangan untuk Renika. Oke, silakan dulu sama Mas ya. Untuk kelompok 3, silakan bisa kita menyaksikan perform dari kelompok 3. Silakan teman-teman. Oke, baik, kami dari kelompok 3. Tadi kami sudah mendengarkan audio yang bersih dan televisi, dan dari visi yang kami dengar kami membuat sebuah aturan. Pada suatu hari, seorang wanita duduk berdiam di teras rumahnya. Dikala sore hari, wanita itu termenung memikirkan akan segala kelemahannya dan terus bertanya kepada Tuhan bahwa mengapa dia memiliki banyak kekurangan. Wanita itu terus beranggapan dalam hatinya bahwa dialah manusia yang paling memiliki banyak kekurangan dalam dirinya, sehingga tidak pernah menerima dirinya. Dikala wanita itu termenung, datanglah seorang pengemis kepadanya dan meminta sedekah mulut. Tak lama setelah itu, muncullah seorang wanita yang bergembira sambil bernyanyi-nyanyi melintasi di hadapannya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah. Beberapa saat setelahnya muncullah 2 orang pria. Yang satu dengan gaya preman, dengan suara yang lantang, dan pria yang lainnya bersuara lembut dan terlihat Orang boleh. Main boleh lebih juga. Melihat kedua pria itu menyadarkan wanita bahwa setiap orang memiliki kekurangan masing-masing dan memiliki kelebihannya juga masing-masing. Wanita itu bangkit berdiri dan berkata dalam hatinya bahwa saya memiliki kelemahan dan saya juga memiliki kelebihan dalam diri saya. Tuhan menciptakan saya dengan keunikan sendiri dan saya harus bersyukur dan saya akan mengembangkan kemampuan saya meskipun ini kekurangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi tadi kita sudah mendengar, kita sudah melihat dari kelompok 1 sama tentang sebuah gambar, melalui dari kelompok 2 tentang sebuah foto hidup yang dibuat dari sebuah video, dan kelompok 3 yang tadi mendengarkan sebuah visi melalui audio dan menciptakan sebuah peramal. Jadi teman-teman, kalian bisa jadi melalui seperti aku pribadi ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pribadi yang unik itu merupakan salah satu ciri khas dalam diri kita. Itulah keistimewaan yang ada dalam diri kita yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Itulah sebuah keunikan. Orang kembar sekalipun yang sama-sama dengan mirip benar-benar sama, tetap memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian orang yang sempurna sekalipun memiliki segala hal yang ada dalam diri, tetap memiliki keterbatasan. Begitu juga dengan orang yang memiliki keterbatasan, tetap memiliki sebuah kemampuan khusus dalam dirinya. Seperti dalam bacaan Injil, bacaan yang tadi dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca, bahwa dijelaskan manusia adalah secitra dan segambar dengan Allah. Allah itu memberikan kita dengan keunikan kita masing-masing. Seperti tadi sebuah video yang ditonton dari kelompok 2. Di situ dijelaskan ada seorang namanya Nick. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Dia awalnya putus asa. Tetapi dalam sebuah kata-kata motivasinya yang pokoknya adalah dia mengatakan Tuhan itu punya rencana di balik. Kemudian dia berkata, jika memang Tuhan memiliki rencana di balik, rencana apa yang diciptakan terhadap dia? Jadi teman-teman, ketika kita bertanya dalam diri kita, beginikah kekurangan, beginikah kekurangan, sikap yang seharusnya kita berikan adalah sama seperti dalam video yang ditonton oleh kaum tua, bahwa kita harus tetap mensyukuri segala kekurangan kita. Sikap kita bukan berarti kita menjadi turun, menjadi down, tidak melakukan apa-apa, tetapi sebaliknya kita justru bangkit seperti yang sudah didramakan oleh kelompok 3. Tadi dilihat kan, salah satu orang dia termenung dalam dirinya. Dia memikirkan bahwa
dia memiliki keterbatasan, banyak kekurangan dalam diri. Dia tidak memiliki segala kemampuan, tetapi dia tetap memiliki segala kemampuan ketika dia melihat orang lain. Ternyata setiap orang itu berbeda ya. Tidak semua orang itu sama. Seperti yang dijelaskan dari kelompok satu. Ada yang berbakat dalam bernyanyi, ada yang berbakat dalam berlari. Tidak semua kita bisa berlari dengan kencang. Tidak semua kita memiliki suara yang bagus. Itulah menjadi keunikan kita dalam diri setiap orang. Jadi jangan pernah ada di antara kita mengatakan bahwasanya tidak ada keunikan, tidak ada kelebihan, tetapi kita semua memiliki keunikan secara pribadi. Itulah yang dimaksud dengan aku pribadi yang unik. Keunikan yang ada dalam diri kita itu, itulah yang disebut dengan keunikan. Itu adalah ciri khas dalam diri kita setiap orang. Oke. Baik teman-teman, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita, sebagai bahan evaluasi bahwasanya kita semua mendengarkan pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak memiliki pertanyaan. Tadi Bapak sudah menjelaskan, teman-teman mana ada bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan. Dalam hal apa orang disebut unik? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi teman-teman, dalam hari ini Bapak lihat salah satu orang yang paling dalam pertemuan pertama kita ini, salah satu orang yang paling aktif di umur Bapak adalah Mila. Berikan tepuk tangan untuk Mila. Yang lain bisa mengikuti contohnya dalam pertemuan kita minggu depan. Oke? Tugas kita di rumah bisa dicatat. Nanti kita di rumah mengumpulkan sebuah video, dikumpulkan beberapa video tentang keunikan diri, kemudian ditonton dari beberapa video itu, lalu buat video tentang keunikan diri sendiri. Bagaimana, apa keunikan dalam diri setiap orang, dalam diri kalian, apa keunikan yang ada dalam diri kalian, kalian buat dalam sebuah video, dan minggu depan dikumpul. Oke? Ada pertanyaan terkait penugasan yang Bapak berikan? Oke. Minggu depan kita belajar tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki ya. Sebelum kita untuk pembelajaran kita, silakan salah satu bukti doa kita. Kebetulan karena hari ini Mila, silakan Mila. Bapak dan teman-teman yang kita Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.